Cek mic 1 2. Cek mic. Boleh ya, saya coba dulu. Bisa berdiri sejenak? Bapak Ibu boleh berdiri? Ya. Kita berdiri. Izin kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari, Boleh, Bapak. boleh. Bisa undang Bapak Ibu sekalian boleh berdiri. Teman-teman orang muda. Musiknya boleh pelan-pelan sedikit. Oke, Bapak Ibu sekalian saya ulangi. Jadi ketika saya bilang Belki Joni, Bapak Ibu sampaikan, ayo bangun NTT. Kemudian ketika saya bilang Belki Joni, Bapak Ibu bilang menang, pasti menang. Kemudian saya bilang nomor 2, Bapak Ibu bilang bungkus. Oke? Begitu, Bapak. Oke ya. Melki Joni, ayo bangun NTT. Melki Joni. Ini kurang semangat, Bung Sokan. Pulang. Kayak ini belum semangat. Suaranya belum kompak nih. Boleh semuanya ya? Di belakang. Bapak. Saya pandu ulang. Melki Joni, ayo bangun NTT. Melki Joni menang, pasti menang. Kemudian nomor 2, fokus. Cocok? Oke. Kita mulai ya. Melki Joni. Melki Joni. Nomor 2. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk semua. Mungkin dari Ya. Jangan lupa tepuk tangan. Masa Tumparua. Masa kampanye 02 Tumparua. Bapak Ibu, rekan-rekan orang muda, pada sore hari ini mari kita mendengarkan Nomor 2 bungkus Kota Karang. Masa Tumparua. yang pertama akan Ini dari Dapil Alak Kelapa 5. Aloysius. Beta Padi Nona terbaik. Kami Baik, berikan kita berikan tepuk tangan untuk Bapak mana Aloy. tepuk tangannya Maria? Sekali lagi. Ya. Di desa nomor 2, di kota nomor 2, di mana-mana nomor 2. Di kota nomor, di mana-mana. Sekali lagi, pasti menang. Di mana-mana. Di desa nomor 2, di kota nomor 2, di mana-mana. Beri musiko yang semangat lagi tangannya dong. Pasti menang. Well, I wonder, could it be when I was dreaming about you, baby, you were dreaming about me. Call me crazy, call me blind, just to be suffering is stupid. After all of this time, did I lose my life to someone better? And does she love you like I do? I do, you know I really, really do. Oke gas, nomor 2 torang gas. Saya kepikiran begini ya, coba kita kerja bareng-bareng saya dan Pak Joni akan coba bantu. Kalau boleh anak-anak NTT yang bagus di sini, yang kita tahu dia punya moral bagus, punya kapasitas bagus, punya orientasi bagus, itu bisa kita selipkan dia ikut tes di Jakarta, bisa ada di beberapa tempat di Jakarta. Kita butuh orang itu ada misalnya dia di Kementerian PUPR. Kita butuh orang ada itu misalnya di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan sebagainya yang bagus-bagus itu.
Ada orang-orang NTT yang kita siapkan. Dari mana kita tidak peduli. Yang penting dia bagus, kita siap dari sini. Teman-teman DPR RI kita kan banyak nih. Itu bisa kita minta untuk menterinya terima. Nah, dia menjadi penyambung kita di Jakarta. Karena kita di DPR RI banyak yang tipu dari pemerintah. Program begitu banyak untuk berapi-rapi. Kalau kami tidak punya kaki tangan di dalam, kami tidak bisa tahu mau bawa dengan. Nah, itu bisa orang itu. Saya pengalaman saya dulu Pak Yusuf Kala. Zaman dulu Pak SBY, satu kali saya pertemuan. Jadi Pak JK tuh punya orang 45 dirjen itu zaman dia jadi wapres. Saya kan bingung. Kok bisa yang presidennya Pak SBY wapres? Nah, itu dia kerjakan. Dia punya 45 alumni UNAS yang levelnya eselon 1, dirjen dan semacam itu. Di pemerintah pusat. Nah, itu dia kerjakan. Jadi zaman itu Sulsel dapat banyak bantuan dari pemerintah pusat karena dia taruh per 5 orang dirjen. Nah, menurut saya kan kita punya Victor Laiskodat, punya Melki Meken, punya Beni Harman. Pokoknya kalau saya dan Kak Joni jadi gubernur, kami akan kerja agar potensi mereka NTT itu bisa jebol di Jakarta. Ya, itu bisa banyak proposnya. Jadi dan itu saya pikir bisa, kan kita juga ada 1-2 orang saya tunggu juga. Pak Iman dan kita semua. Dari Pak Ismail saya pikir begini, komitmen kami adalah setelah kita sudah melewati proses pengolahan hasil-hasil bumi yang kita miliki ini, kami, saya dan Pak Yudhya Sodoma akan bantu di 2 hal untuk promosi dan penjualan. Jadi pemerintah Provinsi NTT akan membantu agar semua hasil-hasil dari UMKM tadi itu, baik kain tenun dari Ambon ya misalnya, atau juga misalnya kain tenun. Kemarin saya berharap juga dari satu tempat kelompok tenun ikan Nusa Lontar. Itu juga mereka mengeluh juga. Kami sudah bikin produksi susah dijual, dan juga model itu pasti banyak. Tugas saya dan Pak Yudhya Sodoma adalah memastikan mereka mesti masuk di marketplace nanti pakaian model anak-anak zaman sekarang itu sudah gampang sekali pakai digital. Termasuk juga nanti kita akan pastikan bahwa sentra UMKM mesti bisa ada di NTT. Saya pernah dari Lembor, saya bagus sekali tuh. Di Lembor itu ada satu bangunan, saya cek APBN atau apa? Uang APBN 9 miliar. Bangunan bagus sekali itu jadi sentra UMKM di Lembor. Dia itu makanan kenangan lili mau tembus ke depannya Pak Benyamin pada Satu Mesi. Saya tanya ini anak dari mana nih? Kok gedung bagus kan? Anggaran pusat, nah, bagus. Dengan kami, saya dan Pak Joni ini dekat sama Presiden dan para jajarannya, kami pastikan bahwa nanti hal demikian akan coba kita dorong pakai dana pusat biar tidak ganggu kita punya fiskal NTT yang tentu aja terbatas uang. Jadi tadi ya Pak Ismail, jadi kita akan dorong UMKM dan industri kecil menengah juga bertumbuh pengolahan. Nanti bagaimana promosi dan pemasaran, PMK juga akan bantu. Nanti akan tangan terkait juga dengan yang kami sebut dengan sekarang ini kita lagi punya pola itu namanya Ayo Bangun NTT, itu melibatkan NTT perantauan juga ikut terlibat. Kita punya orang NTT yang tersebar di seluruh Indonesia ini kan banyak, bahkan di seluruh dunia juga banyak sekali yang tersebar. Mereka rata-rata juga punya kemampuan, kapasitas, kemampuan untuk urus macam-macam. Nah, kami akan nanti bersama dengan NTT perantauan ini juga, atau siapa saja yang mencintai NTT mau bantu di daerah, kita jejaring dengan mereka. Jadi ada juga nanti produksi dari itu akan kita dilempar keluar. Yang penting dia melewati Badan POM, sehingga urusan kami nanti untuk bantu di Badan POM agar kalau Badan POM dia sudah lolos itu, kita bisa paksa dia masuk di Indomaret, Alfamart dan semua yang ada di sini, maupun juga bisa kita buang keluar maupun ke Timor Leste. Nanti itu akan kami upayakan agar hal-hal demikian bisa berjalan. Saya karena di Komisi 9 DPR RI, barang ini sudah kami urus bertahun-tahun, beberapa di antaranya sudah jalan, jadi nanti untuk skala lebih besar kita akan buat untuk berbagai yang lain. Saya kepikiran begini ya, coba kita kerja bareng-bareng, saya dan Pak Joni akan coba bantu. Kalau boleh anak-anak NTT yang bagus di sini, yang kita tahu dia punya moral bagus, punya kapasitas bagus, punya penetrasi bagus, itu bisa kita selipkan dia ikut tes di Jakarta, bisa ada di beberapa tempat di Jakarta. Kita butuh orang itu ada misalnya dia di Kementerian PUPR. Kita butuh orang ada itu misalnya di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan sebagainya yang bagus-bagus itu. Ada orang-orang NTT yang kita siapkan. Dari mana kita tidak peduli. Yang penting dia bagus, kita siap dari sini. Teman-teman DPR RI kita kan banyak nih. Itu bisa kita minta untuk menterinya terima. Nah, dia menjadi penyambung kita di Jakarta. Karena kita di DPR RI banyak yang tipu dari pemerintah.
program begitu banyak dan tutup rapi-rapi. Kalau kami tidak punya kaki tangan di dalam, kami tidak bisa tahu mau bawa negara. Nah itu masih bisa orang itu. Saya pengalaman saya dulu Pak Yusuf Kala, zaman dulu Pak SBY, di satu kali saya ikut pertemuan. Jadi Pak JK itu punya orang 45 dirjen gitu, zaman dia jadi wapres. Saya kan bingung, kok bisa yang presidennya Pak SBY wapres? Nah sebenarnya itu dia kerjakan. Dia punya 45 alumni UNAS yang levelnya eselon 1, dirjen dan semacam itu di pemerintah pusat. Nah itu dia kerjakan. Jadi zaman itu Sulsel dapat banyak bantuan dari pemerintah pusat karena dia taruh per 5 orang gitu. Nah menurut saya kan kita punya Victor Laiskodat, punya Melki Meken, punya Beni Harman. Pokoknya kalau saya dan Kak Joni jadi gubernur, kami akan kerja agar potensi anak NTT itu bisa dibuat di Jakarta. Ya kita bisa banyak program. Jadi dan itu saya pikir bisa, kan kita juga ada 1-2 orang bisa tulus juga.